Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi, Devotion from Home. Dan saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik dan di dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi, dan saya percaya bahwa firman yang mengingatkan kepada kita siapa kita di dalam Tuhan dan pengharapan apa yang tersedia bagi kita. Dan biarlah firman yang pada hari ini kita belajar akan menjadi kekuatan bagi iman saudara dan untuk menjadi dasar pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi yang baru, dan kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan memberikan judul The Power of the Spoken Word. Kuasa dalam firman atau kuasa dalam perkataan yang dikatakan. Saya ambil ayatnya dari Yakobus 3, mulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, saya percaya bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk memuridkan, berarti ada proses belajar dan mengajar. Jadi ayat ini bukan untuk discourage saudara tidak mengajar, tetapi mengingatkan kepada kita bagaimana untuk berhati-hati di dalam menggunakan kata-kata. Ya, berhati-hati dalam perkataan kita. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat ke-8, Yakobus menggunakan kata yang cukup keras di sini ya. Dikatakan bahwa lidah, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Sesuatu yang buas, tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumur memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, jika saudara mengizinkan ide negatif lahir dalam pikiran saudara dan disampaikan melalui perkataan mulut saudara, yang selanjutnya terjadi adalah tindakan negatif yang mengikuti saudara. Kata-kata kita memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mau tidak mau kita akan menghidupi apa yang kita katakan, apakah itu baik atau buruk. Jadi jangan kita berkata saya terlalu muda untuk melakukan itu. Sepertinya itu satu hal yang rendah hati untuk berkata seperti itu. Saudara,
Ketika saudara mengatakan saya terlalu muda untuk melakukan hal itu, dengan cepat saudara akan berkata saya terlalu tua untuk melakukan hal itu. You never get things done. Nah, kalau orang, mungkin pemimpin saudara, memberikan tanggung jawab, meminta saudara untuk melakukan sesuatu, berarti mereka juga punya iman bahwa saudara bisa melakukannya itu. Jadi percaya dan beriman kalau diberikan, termasuk juga kalau mungkin persoalan ini cukup besar, mungkin belum pernah saudara alami sebelumnya, belum pernah saudara memegang perkara ini, tetapi kalau saudara diberikan kepercayaan, imani dan perkatakan saya bisa, bersama dengan Tuhan saya pasti bisa. Jangan saudara mengatakan saya tidak bisa berhasil atau saya tidak bisa keluar dari masalah ini. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melawan itu, pikiran yang negatif itu dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? I can do all things through Christ who strengthens me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di Filipi 4 ayat 13. Nah, memang dalam bahasa Indonesianya agak sedikit berbeda dengan bahasa Inggrisnya itu, karena bahasa Indonesia tadi dikatakan segala perkara dapat kutanggung, everything I can bear, ya. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I can do all things, lebih aktif. Jadi Tuhan mau kita menggunakan perkataan dari mulut kita ini dengan kata-kata yang positif, bukan hanya sesuatu yang bertahan, tetapi juga kita melakukan ini untuk bersikap lebih aktif. Perlu iman yang aktif, yaitu iman yang disertai dengan tindakan, dimulai dari mulut kita. Jadi hati-hati dengan perkataan karena bisa membuka jalan untuk kegagalan. Perkataan itu seperti benih, tertanam dalam pikiran, bawah sadar, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah jenis yang sama. Ya, perkataan positif akan mengarahkan hidup kita ke arah yang positif. Sebaliknya, perkataan yang negatif akan membuat kita hidup ke arah yang negatif. Hidup tanpa semangat, hidup yang mengecilkan hati, hidup yang tidak punya masa depan. Ya, terima nasib, kata orang. Kita tidak bisa bicara yang negatif dan berharap mengalami hidup yang berkemenangan. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Nah, perbedaan seorang yang berhasil dibanding dengan seorang pecundang adalah seorang pecundang berkata, saya sudah coba 10 kali dan tidak ada hasilnya. There is no way out, tidak ada jalan keluarnya. Tetapi pemenang berkata, saya sudah coba 10 kali, sekarang saya lebih dekat kepada keberhasilan. Alkitab membandingkan lidah itu seperti kemudi kecil yang mengendalikan arah dari kapal yang besar. Lidah kita akan menguasai arah hidup kita. Jadi bagaimana saudara meresponi tantangan hidup dan apa yang saudara katakan di tengah-tengah kesulitan atau permasalahan yang saudara sedang hadapi, itu mempunyai dampak yang besar terhadap berapa lama saudara akan tinggal dalam situasi itu. Ketika keadaan jadi sulit, sifat alami manusia cenderung ingin mengeluh, membicarakan masalah, dan memberitahukan orang yang mau mendengar betapa buruknya keadaan kita itu atau betapa buruknya kita diperlakukan. Nah, pembicaraan seperti itu hanya merugikan diri kita sendiri. Agar supaya melewati masa sulit lebih cepat dan hasilnya lebih baik, kita harus belajar untuk bicara yang positif. Justru dalam keadaan sulit, kita harus lebih berhati-hati dengan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya, Anda yang menciptakan lingkungan hidup Anda itu akan lebih baik atau lebih buruk. Dan Anda akan hidup dalam lingkungan itu sesuai dengan perkataan Anda. Jadi, saudara, kalau saudara selalu komplain, menggerutu, berbicara betapa buruknya hidup memperlakukan saudara, maka saudara akan hidup malang dan terus mengalami depresi. Kita bisa tergoda untuk terus berpikir dan berkata negatif untuk menguraikan keadaan kita saat ini. Tapi
Tuhan mau kita menggunakan perkataan kita untuk merubah situasi negatif kita ini. Problem talk creates problems. Solution talk create solution. Kalau kita selalu bicara tentang masalah lain kita akan dapat, masalah yang kita akan alami. Tetapi kalau kita bicara mengenai solusi, maka yang kita dapatkan adalah menciptakan satu peluang dan menciptakan solusi terhadap permasalahan kita. Markus 11 ayat 23 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Jadi saudara, mulailah kita memperkatakan kata-kata yang positif, karena kata-kata itu akan merubah keadaan saudara akan lebih baik. Yoel 3 ayat 10 berkata, Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ayat ini membandingkan satu situasi atau satu kondisi yang ekstrim. Sebagai petani, alat-alat untuk pertanian dipakai untuk menjadi pedang, menjadi senjata. Sesuatu yang mungkin mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Tuhan bisa menggantikan itu dengan hal-hal yang baik di dalam kehidupan saudara. Kuncinya adalah kita percaya dan kita mulai memperkatakan itu. Jangan menerima nasib hanya seperti yang saya memang sudah ditakdirkan seperti itu. Tidak, di dalam Tuhan segala sesuatunya baik. Karena Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara dan melalui hidup saudara. Berhenti untuk mengatakan kepada Tuhan betapa besarnya gunung persoalan saudara. Dan mulai katakan kepada gunung persoalan betapa besarnya Allahmu itu. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam manusia. Roh yang ada di dalam dunia. Saudara, firman Tuhan mengajarkan pada kita roh Allah itu lebih besar daripada apapun juga di dunia ini. Berarti all things are possible to those who believe. Segala sesuatu mungkin. Bersama dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Karena roh Allah yang bekerja bukan kekuatan kita. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Siapa yang sudah percaya Tuhan, dibawa ketuhanan daripada Yesus Kristus, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Berarti ini firman juga berlaku untuk kita semua. Ya, mari kita berhenti khawatir dan berhenti mengeluh tentang persoalan kita dan mulai katakan kepada gunung persoalan. Berhenti mengeluh tentang kemiskinan dan kekurangan dan mulai mendeklarasikan Tuhan menyediakan semua yang kuperlukan dalam kelimpahan. Berhenti menggerutu dan merengek tentang anggota keluarga yang tidak melayani Tuhan. Dan mulai katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Berhenti mengutuki kegelapan dan mulai perintahkan terang untuk datang. Ada mujizat di dalam mulut kita. Dan saudara, terakhir, berkat bukanlah berkat sampai itu diucapkan. Dan saya percaya bahwa firman ini telah menguatkan kita. Dan mari terus kita renungkan janji-janji Tuhan ini. Dan biarlah kehidupan saudara diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara.